Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebetulnya harus kita lakuin kalau tiba-tiba petir menyambar di dekat kita? Nah, kali ini kita akan bahas tuntas panduan keselamatan yang penting banget ini. Topik yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu lagi asik beraktivitas, langit mendadak jadi gelap, dan tiba-tiba, duar, guntur menggelegar. Apa yang bakal kamu lakuin di detik itu juga? Keputusan kamu selanjutnya itu krusial banget. Jadi, langkah penyelamatan yang paling tepat itu ternyata semuanya tergantung pada satu hal yang simpel banget. Posisi kamu saat itu ada di mana? Jadi gini, pada dasarnya cuma ada dua skenario utama. Pertama, dan ini yang paling bahaya, yaitu saat kamu kejebak di luar ruangan. Ini butuh tindakan super cepat. Yang kedua, saat kamu udah ada di dalam ruangan. Mungkin kita mikirnya, udah aman. Eits, tunggu dulu. Ternyata ada resiko-resiko tersembunyi yang sering banget kita sepelekan. Yuk kita bahas dari situasi yang paling darurat dulu. Oke, kita masuk ke skenario pertama. Kamu lagi di luar dan badai petir datang. Di sini setiap detik itu berharga dan tindakan yang cepat dan tepat itu jadi kunci buat selamat. Ada 3 hal utama yang hukumnya wajib kamu lakuin. Pertama, dan ini prioritas nomor 1, cari tempat berlindung. Masuk ke gedung atau mobil, pokoknya masuk ke dalam. Kedua, jauhi pohon dan semua benda tinggi. Tiang, menara, apapun itu, jauhi. Dan yang ketiga, hindari air dan lapangan terbuka. Kalau lagi di kolam renang, ya langsung naik. Kalau di tengah lapangan, cepat-cepat cari perlindungan. Terus, kenapa sih pohon itu bahaya banget? Ini sering banget jadi kesalahan fatal loh. Gini, pas petir nyamber pohon, energinya itu nggak berhenti di situ aja. Listrik raksasa itu bisa loncat ke benda terdekat. Dan ya, benda itu bisa jadi tubuh kita. Nah, ini penting banget buat yang naik motor. Kalau kamu lagi di jalan pas badai, jangan nekat nerobos. Langsung berhenti, cari tempat neduh yang aman dan kokoh. Ingat, motor itu sama sekali nggak ngasih perlindungan dari petir. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana kalau kamu nggak sendirian? Apa yang harus dilakuin kalau kejebak bareng teman-teman atau keluarga di tempat terbuka? Nah, aturan yang satu ini mungkin kedengarannya aneh, bahkan kebalikan dari yang biasa kita lakuin. Bukan yang ngumpul bareng, kamu justru harus mencar. Jaga jarak kira-kira 3-5 meter antar orang. Kenapa? Biar kalau amit-amit ada yang kena sambaran, arusnya nggak loncat ke orang lain. Jadi, dalam kasus ini, menyebar itu lebih aman. Oke, ini skenario terburuk. Bener-bener nggak ada tempat berlindung sama sekali. Apa yang harus dilakuin? Berdiri, terus rapatkan kaki serapat-rapatnya. Tujuannya buat memperkecil area kontak sama tanah. Ini bisa bantu ngurangin risiko arus listrik mematikan ngalir lewat badan kamu. Oke, sekarang kita udah berhasil masuk ke dalam. Aman dong ya? Nah, ternyata nggak 100% aman juga. Justru di dalam ruangan tuh ada bahaya-bahaya tersembunyi yang sering banget kita lupain. Di dalam ruangan, kuncinya 1, isolasi. Pertama, jauhi jendela sama pintu. Terus, jangan nyender di dinding atau lantai beton, soalnya besi di dalamnya itu bisa jadi konduktor listrik. Penting juga nih, jangan dekat-dekat air, jadi tunda dulu mandinya atau cuci piringnya. Dan yang terakhir, jangan sentuh telepon yang masih pakai kabel atau alat elektronik apapun yang nyolok listrik. Soal telepon ini penting banget nih. Telepon rumah yang pakai kabel, itu kan ada jalur fisiknya langsung keluar, nah itu bisa jadi jalan tol buat petir masuk rumah. Beda banget sama handphone atau telepon nirkabel, itu jauh lebih aman dipakai pas lagi ada badai. Jadi, dari semua tips tadi, baik di luar maupun di dalam ruangan, sebenarnya semuanya itu bisa diringkas jadi satu prinsip utama. Satu aturan emas yang gampang banget diingat. Intinya tuh begini, selamat dari petir itu bukan cuma soal ngindarin sambaran langsung dari langit. Tapi, ini soal ngerti dan ngehindarin semua jalur yang bisa dilewatin listrik buat nyampe ke kita. Entah itu lewat logam, kabel, atau air. Nah, ini ngejelasin banget kenapa kegiatan kayak mandi atau pakai komputer yang masih nyolok itu bahaya. Soalnya, petir itu pinter. Dia bisa nebeng lewat pipa air, kabel listrik, bahkan besi di dalam beton. Dia pakai itu semua sebagai jalan pintas buat masuk ke rumah dan nyamperin kita, meskipun kita ngerasa udah aman di dalam. Oke, sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Coba lihat sekeliling kamu sekarang. Dari yang barusan kita bahas, kamu udah tahu belum di mana titik paling aman di dekat kamu saat ini kalau tiba-tiba ada guntur? Mikirin itu sekarang, bisa jadi penyelamat kamu nanti.